Halo semuanya, salam IPA Isofan. Kali ini kita akan membahas mengenai unsur senyawa dan campuran. Seperti yang kita lihat bersama di sini ada beberapa elemen ya, ada hidrogen, litium, natrium, kalium dan sebagainya. Ini termasuk apa? Nanti kita akan bahas secara singkat ya. Kita langsung saja ke bagian selanjutnya. Berdasarkan klasifikasinya ya, materi itu dibagi menjadi dua, ada zat murni dan campuran. Ada zat murni dan campuran di sini. Zat murni sendiri atau ada yang menyebutnya zat tunggal dibagi menjadi dua, ada unsur, ada senyawa. Sedangkan campuran ini dibagi ada campuran homogen dan heterogen. Lebih lengkapnya kita langsung saja ke sini. Kita harus tahu dulu apa itu materi ya. Di materi itu merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Menempati ruang berarti artinya dia memiliki volume. Materi di alam itu dapat berubah zat tunggal dan juga berupa campuran. Maksudnya zat tunggal apa? Zat tunggal di sini atau zat murni itu merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Sedangkan campuran itu materi yang tersusun dari dua atau lebih zat tetapi masih mempunyai sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Contohnya ini. Kita lihat ini ada paku besi. Nah, paku besi di sini kita bisa lihat merupakan zat tunggal. Kenapa zat tunggal? Karena paku besi ini penyusunnya hanya satu, yaitu besi atau nanti ilmiahnya ferrum. Ada juga ini perhiasan emas. Perhiasan emas ini kita bisa sebut materi ya, karena dia memiliki massa dan menempati ruang. Sedangkan air laut ya, ini kita sebut campuran. Kenapa campuran? Karena di dalam air laut itu ada air, ada garam dan mineral-mineral lainnya. Komposisinya ya tidak tetap, tetapi masih mempertahankan sifat-sifat asal. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini kita akan bahas dulu mengenai zat murni atau tunggal. Zat murni atau tunggal seperti tadi di awal itu dibagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa. Unsur sendiri itu merupakan zat murni atau tunggal yang tersusun atas satu jenis atom saja. Contoh unsur yaitu oksigen, nitrogen, besi, seng dan lain sebagainya. Kalau kalian lihat tadi di awal tadi ada tabel periodik. Nah, itu contoh-contoh dari unsur ya. Sedangkan senyawa itu adalah zat murni atau tunggal yang tersusun atas lebih ya, dua atau lebih jenis atom, bisa 3, 4 dan lain sebagainya. Contoh senyawa adalah NaCl. NaCl berarti tersusun atas dua jenis atom, yaitu Na dan Cl. H2O tersusun atas dua jenis, H yang berjumlah 2 dan O yang berjumlah 1. CO2 ada dua jenis, ada C karbon, 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. H2SO4 itu tersusun atas 3, ada hidrogen, ada S sulfur, ada O yang berjumlah 4. Masih banyak yang lain. Kemudian kalau campuran itu dibagi menjadi campuran homogen dan heterogen ya. Homogen itu berarti serba sama. Ketika dua atau lebih zat kita campur, maka tidak akan kelihatan menunjukkan perbedaan ya. Kemudian kalau heterogen adalah komposisinya tidak sama. Terus dari sini kita bisa lihat ada larutan, ada koloid, ada suspensi. Seperti apa larutan, koloid dan suspensi? Kita bisa lihat di sini. Larutan sendiri itu campuran yang terdiri atas dua atau lebih zat yang tercampur sempurna. Makanya ketika dia sudah dicampur tidak kelihatan mana yang dia itu pelarut, mana yang terlarut. Contohnya apa? Ada larutan gula, garam dan sebagainya. Koloid sendiri itu mirip ya, mirip larutan. Kenapa bisa dibilang mirip? Tetapi sebetulnya kalau dilihat lebih jauh itu termasuk campuran heterogen yang terdiri atas dua atau lebih zat, tetapi partikelnya lebih besar daripada larutan. Contohnya santan itu ya, agar-agar dan lain sebagainya. Untuk suspensi itu campuran heterogen yang terdiri dari zat atau lebih yang komponennya itu bisa dilihat secara jelas.
biasanya itu terjadi endapan. Untuk lebih jelasnya contoh larutan, kolloid, suspensi ada di sini. Contoh larutan itu kita bisa lihat, contoh kolloid juga bisa, dan contoh suspensi apa? Untuk larutan sendiri contohnya ini, ada air teh, itu contoh larutan. Ada juga larutan gula, sirup, dan larutan garam. Kalau kita lihat kan dia tercampur sempurna ya. Air teh itu kan ada teh sama air, nggak kelihatan perbedaannya. Kemudian kalau kolloid itu contohnya ini, ada susu, santan, dan agar-agar. Susu itu hampir mirip larutan ya, tapi partikelnya itu lebih besar daripada larutan, dan itu termasuk campuran heterogen. Ada suspensi di sini, kopi ya, kalau kita minum kopi atau apa pasti ada endapan. Ada juga nanti air dan tanah, air dan pasir, itu suspensi. Baik dari unsur, senyawa, dan campuran kita bisa pisah ya dalam beberapa kriteria. Apa sih yang membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran? Kriterianya seperti ini. Untuk unsur sendiri itu hanya tersusun dari satu jenis atom saja, sedangkan senyawa itu tersusun dari 2 atau lebih ya unsur secara kimiawi. Campuran tersusun dari 2 atau lebih zat secara fisika. Bedanya di sini. Kemudian unsur tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Senyawa itu dapat diuraikan atau dipisahkan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa. Contohnya misalkan memisahkan NaCl ya, itu Na sama Cl itu bisa dengan reaksi kimia atau dan lain sebagainya. Campuran itu dapat pisahkan dari zat-zat penyusunnya secara fisika. Contoh, kita memisahkan air dan tanah. Itu kita bisa pisahkan misalkan dengan disaring dan sebagainya. Kemudian, kalau senyawa perbandingan massa unsur penyusunnya adalah tetap. Contohnya H2O. Ya, berarti ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Itu sudah tetap. Tetapi kalau campuran, zat-zat penyusunnya tidak tetap. Larutan gula ya, disebut larutan gula ketika air dan gula ya sudah nyatu, entah gulanya mau 1 sendok, 1 gelas, itu disebut larutan gula. Jadi penyusunnya tidak tetap. Kemudian senyawa sifat berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Ketika misalkan oksigen dan hidrogen gabung jadi H2O, sifat penyusunnya berbeda ya dengan yang sudah kebentuk. Sedangkan kalau campuran sifatnya sama dengan zat penyusunnya. Gula, kemudian ada air ketika dicampur ya tetap ada rasa manisnya. Selanjutnya, unsur itu prosesnya tersedia di alam. Sedangkan senyawa itu terbentuk dari perubahan kimia. Campuran terbentuk dari perubahan fisika. Contoh unsur itu ada hidrogen, oksigen, besi. Contoh senyawa ada H2O, NaCl, H2SO4. Contoh campuran ada larutan gula, santan, air, tanah, air laut, dan sebagainya. Semoga penjelasan singkat ini terkait unsur senyawa campuran membantu dalam memahaminya. Terima kasih.